ciri orang dewasa adalah dia bertanggung jawab atas setiap keputusan, atas setiap perilaku, setiap tutur kata, setiap tindakan yang dia kerjakan dalam kehidupan. Itulah yang membedakan antara orang dewasa sama anak-anak. Anak-anak ngomong dulu baru mikir, lakukan dulu baru mikir. Orang dewasa dia akan pikir baik-baik. Kalau saya ngomong begini, orang terbangun kehidupannya atau orang malah mati imannya. Kalau saya buat begini, orang malah makin mundur hidupnya atau malah makin maju hidupnya. Keputusan di tangan kita dan terbiasalah bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Shalom. Selamat sore semuanya, apa kabar? Thank you Pastor Dieter yang mempercayakan saya di tempat ini gitu ya. Perkenalkan sebelumnya terima kasih atas undangannya. Saya sangat senang hari ini bisa ketemu dengan teman-teman yang luar biasa. Biasanya Dieter cuma cerita aja gitu kalau ketemu ya. Dan akhirnya hari ini kita bisa ketemu langsung gitu ya. Nama saya adalah Beni Patinasarani. Saya memberi judul apa yang kita akan belajar bersama-sama hari ini adalah The Journey of Faith. Perjalanan iman. Nah, sebelum kita masuk, mari sama-sama kita baca firman Tuhan dari kitab Matius, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22, sampai ayat yang ke-33. Cukup banyak, teman-teman dengarkan baik-baik dan saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa life is a journey. Benar ya? Bahwa hidup ini adalah perjalanan. Dan setiap kita tentu punya perjalanannya masing-masing. Jadi prinsip yang paling penting adalah kita nggak bisa membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Karena setiap perjalanan punya tantangannya sendiri, punya berkatnya sendiri. Tugas kita adalah pertama fokus, kedua menghargai setiap perjalanan yang Tuhan telah izinkan kita lewati dalam kehidupan ini. Kegagalan kita menjalankan perjalanan kita, waktu kita sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Oke? Nah, dalam perjalanan ini setidaknya saya menemukan ada 2 perjalanan penting dalam hidup kita. Perjalanan penting yang pertama adalah perjalanan di mana kita pertama kali muncul di muka bumi ini. Percayalah teman-teman semua, saya yang sebesar ini dulu pernah 40 cm gedenya. Dengan berat cuma 3,8 kg. Ya.
Dan ketika kira-kira, ya umur gue ketahuan lah ya, gak apa-apa ya. 45 tahun lalu gitu ya. Saya diizinkan Tuhan nongol di muka bumi ini. Dan ketika saya lahir 45 tahun lalu, hukum waktu berlaku untuk hidup saya. 1 detik, 5 menit, 1 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 45 tahun. Itulah perjalanan yang saya harus terima. Karena itu perjalanan yang Tuhan telah beri dalam hidup saya. Saya nggak bisa rubah. Saya nggak bisa, Tuhan kalau boleh ganti dong bapak gue Bill Gates. Nggak bisa. Itu adalah realita yang Tuhan telah berikan dalam perjalanan saya. Tapi juga ada perjalanan yang kedua yang penting dalam hidup kita. Yaitu perjalanan waktu kita dilahirkan kembali dalam hidup ini. Mungkin 2 hari lalu, mungkin 1 bulan lalu, mungkin 10 tahun lalu, pada waktu kita akhirnya memutuskan pensiun dini sebagai pengendali hidup, gitu ya. Kan kalau mobil nggak bisa ada 2 setir, setuju? Cuma ada 1 pengemudinya. Nah, kita memutuskan pensiun menjadi pengemudi hidup kita dan izinkan satu pribadi yang kita percaya menjadi Tuhan dalam hidup kita untuk bilang, Tuhan, mulai hari ini bukan saya lagi yang kendalikan saya punya hidup, tapi Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan saya. Mulai hari ini bukan lagi apa yang saya mau dalam hidup ini, tapi saya belajar menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, mengerjakannya, dan menyelesaikannya. Itulah perjalanan kedua yang penting yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Nah, cerita tadi juga sebenarnya menggambarkan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk masuk dalam sebuah perjalanan. Diperintahkan murid-muridnya untuk naik perahu dan diberitahu untuk pergi ke seberang. Jadi, yang pertama adalah keberangkatan perjalanan murid-murid hari itu bukan atas kehendak dan inisiatif mereka. Setuju? Mereka melakukannya atas perintah Yesus. Yesus memerintahkan murid-murid untuk masuk ke dalam sebuah perjalanan menuju ke sebuah tujuan di seberang. Waktu memulai perjalanan, semuanya oke-oke aja. Semuanya baik-baik aja, tidak ada masalah apa-apa. Karena kalau dari awal aja sudah ada masalah, belum tentu mereka mulai perjalanannya. Setuju? Ya logikanya kan begitu ya. Artinya kalau kita coba realisasikannya atau visualisasikannya, berarti kapal udah ready gitu ya. Semua kebutuhan udah siap. Murid-murid udah siap. Cuaca baik. Semua kondisinya baik. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan itu sudah tersedia. Makanya mereka memulai perjalanan. Perjalanan dimulai tidak terjadi apa-apa. Apa-apa terjadi justru di tengah-tengah perjalanan. Firman Tuhan bilang kira-kira 3 mil jauhnya. Itu sudah jauh teman-teman semuanya. Jadi ternyata sesuatu terjadi bukan di awal perjalanan. Kadang dalam hidup, kadang dalam perjalanan kita, sesuatu terjadi itu kadang bukan di awal perjalanan. Ya enggak sih? Kadang justru sesuatu terjadi di tengah-tengah perjalanan. Hari itu di tengah-tengah perjalanan terjadi sesuatu yang enggak diharapkan oleh murid-murid. Bahwa terjadi yang namanya ada angin sakal yang menyerang kapal tersebut. Nah, tahu angin sakal ya? Angin sakal itu adalah angin yang bergerak dari segala arah yang dapat membuat sebuah kapal terancam tenggelam dan karam kalau kena angin sakal tersebut. Jadi ternyata angin tersebut datang bukan di tengah perjalanan. Tapi sometimes itu yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Di tengah perjalanan kadang Tuhan izinkan sebuah kondisi yang kita nggak pernah expect. Kita nggak pernah harap. Gak ada orang mulai bisnis dengan planning 6 bulan lagi gue bangkrut. Gak ada. Gak ada pasangan memutuskan menikah dengan rencana 2 tahun saya bercerai, Pak. Gak ada. Kita bisnis punya rencana masa depan yang baik. Kita pengen punya anak, cucu, keturunan diberkati Tuhan. Kita pengen pelayanan kita berbuah, gak mati. Gak ada seseorang yang mau merencanakan memulai sesuatu dengan berharap terjadi sesuatu di tengah-tengah. Tapi gak diharapkan aja, kadang datang dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi pada hari itu ketika angin sakal menyerang kapal tersebut. Tapi saya coba renungkan apa yang ditulis di sini.
Saya sampai pada sebuah logika teman-teman semua. Menurut saya ya, bahwa angin sakal nggak bisa membuat kapal tenggelam dan karam. Saya ulang pelan-pelan. Angin sakal nggak bisa membuat kapal tersebut tenggelam. Angin sakal dapat membuat gelombang air yang besar. Nah, gelombang air yang besar itulah yang bisa membuat kapal tenggelam. Artinya kalau kapal tersebut di daratan, mau angin sakal segede apa, kapalnya nggak bakal rusak. Setuju? Angin gini, jadi kapal itu bisa tenggelam, kapal itu bisa rusak kalau ombak yang besar yang mengancam kapal tersebut dan ombak angin air yang besar itu yang dapat terjadi itu disebabkan oleh karena angin sakal. Jadi saya ulang pelan-pelan. Angin sakal tidak bisa membuat kapal tenggelam. Angin sakal dapat membuat ombak aliran air yang besar. Dan ombak aliran air yang besar itulah yang membuat kapal tenggelam. Yang kalau kita jujur, ombak air yang sama juga itu yang diperlukan untuk kapal tersebut sampai ke tujuan. Iya nggak sih? Kalau nggak ada air itu kapal nggak punya roda, teman-teman. Artinya apa? Loh, ombak air yang sebenarnya bisa membawa kapal sampai tujuan. Ternyata ombak air yang sama bisa membuat kapal mengalami kehancuran. Saya sampai pada sebuah kesimpulan, saya tulis begini teman-teman. Hal yang dapat membawa kita kepada tujuan, kadang hal yang sama juga dapat membuat hidup kita mengalami kegagalan. Ya enggak sih? Ya. Karena kapal perlu air gelombang. Tapi ternyata air gelombang bisa buat kapal tenggelam. Nah, kira-kira apa ya hal yang sebenarnya dapat membawa sampai pada tujuan, ternyata hal yang sama bisa membawa kita kepada kegagalan dalam hidup. Saya jujur ya, waktu pertama kali saya siapkan bahan ini, saya berhenti lama di sini. Saya berpikir, apa yang dimaksud ya? Sampai akhirnya saya muncul satu kata. Menurut saya, hal yang sebenarnya bisa membawa kita sampai pada tujuan, kalau ternyata hal tersebut akhirnya bisa mendatangkan kegagalan dalam hidup kita, yaitu kata ini namanya adalah motivasi. Saya belajar teman-teman, motivasi berubah, arah berubah. Motivasi berubah, tujuan bisa berubah. Oh, orang bisa melakukan dua hal yang sama dengan motivasi yang berbeda. Orang bisa mengerjakan dua hal yang sama dengan motivasi yang berbeda. Dua-duanya bisa sama-sama melayani. Orang bisa melayani karena dua hal, setuju nggak? Orang bisa melayani pertama karena motivasinya ada dia cinta sama Tuhan, Tuhan tebus dia, Tuhan kasih kesempatan hidup, Tuhan selamatkan dia mau balas budi, dia nggak bisa buat yang lain, dia putuskan dia melayani Tuhan, untuk itu dia melayani Tuhan, atau orang juga bisa melayani Tuhan karena amplop persembahannya besar. Itu aja. Orang bisa bekerja karena dua alasan. Dia mau bekerja, sukses, berhasil, memperkaya diri agar bisa lebih hebat, lebih kaya, lebih punya semuanya, lebih berhasil semuanya tentang apa yang dia bisa dapat, apa yang dia mau, apa yang dia bisa peroleh. Atau orang juga bisa, Tuhan jadikan saya jadi orang yang berhasil, sukses berbisnis, sukses bekerja. Tujuannya adalah agar apa yang di tangan saya bisa berkati orang lain. Dua-duanya bisa buat hal yang sama, tapi ketika motivasi berubah, arah berubah, Pak. Itu bisa berubah. Dan saya mohon maaf, ini nggak ada urusannya sama kerohanian. Kalau nggak, kita nggak akan dengar pendeta selingkuh. Kita nggak akan dengar pendeta curi uang gereja. Maafkan saya. Tapi saya belajar bahwa kalau kita nggak pernah beres dalam satu hal ini, memiliki motivasi yang benar dalam melakukan apa saja dalam hidup, saya takutkan arah kita bisa berubah dalam perjalanan kita. Karena itulah yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk dapat memiliki motivasi yang benar, mari kita mulai. Saya sudah siapkan 450 poin. Amin? Kita selesai jam 2 pagi. Yang percaya bilang no gitu. Oke. Prinsip yang pertama yang kita perlu bangun agar kita bisa punya motivasi yang benar dalam perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi. Makanya motivasi itu bahasa orang dewasa, ya nggak sih?
Kedewasaan seseorang mempengaruhi motivasi hidupnya dia. Itu pasti. Nah, prinsip yang pertama, firman Tuhan bilang begini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ternyata prinsip yang pertama yang sangat mempengaruhi adalah hal yang saya sebut dengan nama belief. Atau apa yang kita percaya. Karena saya belajar dalam hidup, apa yang kita percaya dalam hidup ini, itulah akan menentukan bagaimana arah perjalanan kita. Kalau kita percaya bahwa dengan kejujuran, dengan integritas, kita lakukan semuanya dalam melayani, dalam bekerja. Orang lihat, orang gak lihat, orang puji, orang gak puji, orang tepuk tangan, orang gak tepuk tangan, orang likes, orang gak likes. Tapi kita tetap kerjakan di jalan yang benar. Itulah yang tampak dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya, ya sudahlah. Ini terjadi di kota-kota besar kok Pak. Siki-siki aja gak apa-apalah. Dan udahlah, semua juga terjadi. Ya, apalagi kita pakai label ini. Pendeta juga manusia. Ya masa kita Casper kan nggak mungkin. Ya kan? Tapi gak bisa itu jadi alasan untuk saya bisa mengkompromikan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Iya nggak sih? Nah, artinya apa yang kita percaya itu yang menentukan arah perjalanan kita. Nah, apa yang jadi belief dari hidup kita saya temukan sangat bergantung dari apa yang kita anggap bernilai dalam hidup ini. Apa yang menjadi value dalam hidup kita. Value itu penting, teman-teman. Value adalah apa yang saya anggap bernilai dalam hidup ini. Value adalah apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi prioritas dalam perjalanan kehidupan saya. Karena ini yang saya temukan. Kita hanya mengingat apa yang kita anggap bernilai dalam hidup ini. Saya ulang ya, kita hanya mengingat apa yang kita anggap bernilai dalam hidup ini. Oke, terakhir, tadi makan siang. Berapa suap? Tapi ada suapan-suapan makanan dong. Kenapa? Nggak penting. Untuk apa diingat? Ya ampun, turun tempat tidur. Ngapain mesti gue ingat? Buka pintu kamar. Tapi saya tanya, terjadi nggak? Semua itu terjadi dalam hidup ini. Yang membedakan adalah apa yang kita nggak bernilai dan apa yang kita nggak bernilai. Itu aja. Contoh simple, coklat Silver Queen di bulan Februari nilainya beda sama di bulan April. Benar? Karena Februari adalah bulan coklatnya sama, rasanya sama, harganya sama, tapi nilainya beda. Sapi di India sama sapi di Indonesia nilainya beda. Di sini semua bagian kita makan. Dari ujung kepala, hidung nih sampai ujung ekor kita sikat. Semuanya. Di India, mereka anggap itu Tuhan, teman-teman. Jangan coba-coba makan, tabrak aja habis hidup kita. Itu bukan, wah yang di sini kita sapinya sapi KW3 Pak. Yang di sana tuh sapi titisan Dewi Bulan. Enggak, sapinya sama. Semuanya sama, tapi ada orang yang adding value di situ. Ada yang kasih nilai yang berbeda. Nah itu yang menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita beri nilai, itu akan menentukan arah dalam perjalanan kehidupan kita. Semua terjadi. Masalah terjadi. Berkat terjadi. Tantangan terjadi. Keberhasilan. Semua terjadi dalam hidup ini. Tapi yang menentukan adalah apa yang kita kasih nilai di situ. Karena itu akan menjadi arah dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Nah, apa yang kita nggak bernilai, itu juga dibangun dari, kalau saya bilang namanya, apa yang kita hormati. Atau apa yang kita honor dalam bahasa ini. Kita hanya menghormati apa yang kita anggap bernilai, teman-teman. Kalau enggak, kita nggak akan hormati itu. Ingat peristiwa di Matius 13 ini. Yaitu peristiwa tentang Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri. Ceritanya menarik, teman-teman semuanya. Yesus datang kembali ke kampung halamannya. Awalnya waktu dia mengajar, semua orang takjub dengan pengajaran Yesus. Tapi endingnya, tiba-tiba orang-orang tersebut malah pergi dan meninggalkan Yesus. Lalu Yesus bilang begini, seorang nabi itu tidak dihormati dalam bahasa aslinya. Ditolak, tidak dihormati di tempat asalnya sendiri. Nanti kalau Anda baca di bagian bawahnya,
Yesus sampai terheran-heran karena di situ mujizat jarang terjadi. Padahal di setempat-tempat sebelumnya, semua mujizat supranatural Yesus alami. Nah, ternyata di tempat di mana Yesus tidak dihormati, firman Tuhan bilang mujizat jarang terjadi. Nah, kata Yesus tidak dihormati dalam bahasa Inggrisnya dibilang gini, without honor. Nah, ternyata kata tidak dihormati itu, bentuk orang-orang tersebut tidak menghormati Yesus, mereka bukan maki-maki Yesus, bukan meludahi Yesus, bukan ngeledekin Yesus, enggak. Ternyata kata without honor, kata tidak dihormati dari bahasa aslinya, itu artinya adalah dari kata bahasa Inggris saya bilang common. Atau artinya common, biasa. Gak ada yang spesial. Waktu karena begini mereka bilang, lah itu kan anaknya Yusuf. Adik-adiknya, kakak-kakaknya teman kita main setiap hari. Lah kan bapaknya kan tukang kayu. Dia kan tetangga kita. Ya ampun. Kita kira ini orang siapa. Ternyata cuma tetangga kita doang. Ketika Yesus tidak diperlakukan lagi dengan hormat. Dia cuma diperlakukan dengan biasa. Jadi bentuk ketidakhormatan kepada Yesus. Bukan menyangkal Yesus teman-teman. Tapi kita melihat Yesus sebagai hal yang common aja. Ya sudahlah. Yang penting hidup. Mau ada Tuhan, gak ada Tuhan, gak penting-penting banget. Nah, hari ini kita belajar untuk jaga arah perjalanan kita. Untuk jaga yang jadi belief kita. Dan apa yang kita anggap menilai. Hormati Yesus dalam segala aspek. Dalam setiap perjalanan dalam kehidupan kita. Amin? Itu prinsip yang pertama. Dari 450 prinsip yang kita akan belajar. Yang kedua. Ya. Ayat yang ke-29, nah saya sukain. Dikatakan begini. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hal yang kedua yang perlu terbangun untuk menjaga arah motivasi kita. Yang pertama namanya belief. Tapi yang kedua saya belajar namanya adalah decision atau keputusan. Kenapa? Karena apa yang jadi belief kita, itu akan yang mendorong setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Manusia adalah makhluk berkeputusan. Setuju gak sih? Iya kan ya? Kita semua adalah makhluk berkeputusan. Ada di sini yang tadi sebelum kesini mandi, buka lemari baju, sep. Baju orange, sep. Celana ungu, udah langsung pakai. Matching gak matching, bodo amat, pokoknya saya ambil. Kan enggak. Kita putuskan untuk memakai baju apa dan celana apa. Itu baru hal yang paling simpel dalam hidup. Mau pergi naik apa, mau makan apa, dengan siapa. Kita adalah makhluk yang berkeputusan. Nah, artinya dalam perjalanan kehidupan kita. Ini prinsip penting teman-teman. Ambillah keputusan yang benar dan bertanggung jawablah atas setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini. Ciri orang dewasa adalah dia bertanggung jawab atas setiap keputusan, atas setiap perilaku, setiap tutur kata, setiap tindakan yang dia kerjakan dalam kehidupan. Itulah yang membedakan antara orang dewasa sama anak-anak. Anak-anak ngomong dulu baru mikir, lakukan dulu baru mikir. Orang dewasa dia akan pikir baik-baik. Kalau saya ngomong begini, orang terbangun kehidupannya, atau orang malah mati imannya. Kalau saya buat begini, orang malah makin mundur hidupnya, atau malah makin maju hidupnya. Keputusan di tangan kita, dan terbiasalah bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Ketika kita gagal bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil, kita akan cenderung untuk menyalahkan orang lain, cenderung untuk menyalahkan keadaan, sampai kita akan cenderung untuk menyalahkan Tuhan. Atau apa yang terjadi? Kalau saya seperti ini kak, karena orang tua saya nggak sayang sama saya. Kalau saya seperti ini karena pemimpin saya dulu manfaatkan saya sampai habis. Saya dijadikan budak gereja. Saya seperti ini karena suami saya. Saya seperti ini karena pemimpin saya. Saya seperti ini karena orang tua saya.
Kita salahkan mereka semua. Saya nggak bilang mereka semua juga benar, teman-teman semuanya. Tapi latihlah untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kalau nggak, kita akan salahkan semuanya dan bermain menjadi korban dalam hidup ini. Selalu jadi playing victim gitu. Semua disalahkan. Itu yang dilakukan oleh anak-anak broken home. Saya hancur, Kak. Kenapa? Karena papa saya dulu nggak sayang sama saya. Kita pakai kata-kata saya fatherless. Saya nggak dapat figur ayah. Saya hancur semua. Dulu saya hampir setuju. Saya hampir setuju bahwa semua anak hancur, broken home, karena fatherless. Saya hampir setuju. Sampai saya menikah dengan istri saya. Saudara, istri saya, ya, namanya Melisa. Keluarganya itu jadi papanya itu dari dulu pemakai narkoba kelas berat. Mamanya itu tunarungu, tuli nggak bisa dengar. Papanya pulang setiap hari mabok, pukul mamanya, jambak mamanya. Istri saya kalau dihukum sama papanya bukan disetrap. Istri saya tuh disudut sama rokok sama papanya. Itu yang dia lihat setiap hari dari kecil. Umur 8 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Dia tinggal sama mamanya yang terbatas kehidupannya. Tapi dari dia umur kecil sampai hari ini, kecintaannya sama Yesus nggak pernah pudar sedikit pun. Dia nggak pernah sentuh satu batang rokok. Dia nggak pernah minum satu gelas bir. Dia punya 1000 alasan untuk label gua anak hancur, broken home, karena bokap gua nggak ada, karena keluarga gua berantakan. Tapi dia jaga hidupnya dari kecil sampai hari ini. Tapi suaminya, ya ampun. Aduh. Untung kami menikah sebelum dia menyadarinya, gitu ya, pokoknya gitu ya. Tapi lihat, di situ membuat mata saya terbuka. Nggak bisa kita selalu pakai alasan-alasan itu untuk membenarkan tindakan-tindakan kita. Memang nggak mudah. Terluka itu sakit, benar? Dikecewakan itu sakit. Dimanfaatkan itu sakit. Dikhianati itu nggak enak. Tapi tetap kita mesti belajar. Ambil tanggung jawab atas apa yang terjadi dalam perjalanan ini, dalam kehidupan kita. Satu kali keluarga kami dipanggil, sempat dalam acara namanya Kick Andy. Papa saya yang diundang, karena papa saya yang terkenal. Jadi waktu itu Kick Andy mengangkat cerita bagaimana Roni Patinasarani, tokoh sepak bola di Indonesia, bisa menyelamatkan 2 anaknya, saya sama adik saya Yeri, dari narkoba. Nah, saya ingat waktu itu hostnya Pak Andino ya, dia nanya sama papa saya, Pak Roni, saya mau tanya, ini kenapa Pak? Punya 2 anak laki ini hancur banget sih Pak. Bikin malu, habisin barang, pakai narkoba, bikin habis semua barang-barang di rumah, jual-jualin, habisin sekolah berantakan semua. Saya mau nanya Pak, kenapa bisa begini sih Pak 2 anak ini? Yang saya kaget jawaban papa saya. Papa saya bilang begini, iya. Sebenarnya karena mereka seperti ini semua adalah karena salah saya sebagai seorang ayah. Saya diem ya. Dalam hati saya begini. Yang curi barang gue. Yang pakai narkoba saya. Yang nipu saya. Yang hancurin semuanya saya. Kenapa mesti dia bilang gara-gara dia? Enggak, ini gara-gara saya. Papa saya, kalau jujur ya, enggak ada buat salah sama sekali dalam hidupnya dia. Sebagai seorang ayah. Tapi itu yang saya belajar tentang. Take responsibility. Belajar, ambil tanggung jawab. Tapi dia yang selingkuh Pak, dia yang tipu saya, dia yang tenangkan dirimu, bertanggung jawab. Tapi saya yang dihianati, saya yang disakiti, tenangkan dirimu. Dan tetap bertanggung jawab, berkeputusanlah dan lakukan terus. Satu kali ada seorang ibu datang dan konseling sama saya. Jadi masalahnya adalah suaminya pemakai narkoba. Dia cerita, Pak, suami saya sudah hampir 17 tahun. Wow, saya bilang, lamaan suami si ibu daripada saya. Saya bilang gitu akhirnya. Saya cuma 9 tahun, Bu. Maksudnya coba menghibur tadinya gitu kan. Tapi gak kena selainnya gitu. Dia malah bengong, ha? Gitu kan. Sudahlah gitu. Nah, dia cerita. Bisnis kami berantakan. Hampir bangkrut. Anak-anak gak keurus. Rumah hancur. Kami bingung mesti bagaimana. Makanya saya cari Bapak untuk minta nasihat, petunjuk dari Bapak.
Memang saya bersama adik saya Yeri, pelayanan kami biasanya hal seperti ini. Tapi entah kenapa hari itu, saya digerakkan Tuhan untuk menjawab dengan cara yang berbeda. Biasanya Bapak Ibu dan teman-teman, kalau ada masalah-masalah kayak begitu, jawaban saya itu teknik banget. Oke Ibu, pertama begini ya, pegang nomor telepon polisi, uang yang sisa diamankan dulu, anak-anak disingkirkan dulu, selamatkan semuanya, apa yang ada bisnis Ibu yang kelola. Jadi saya biasanya begitu. Pertama buat ini, kedua buat ini, ketiga buat ini. Selalu biasanya saya seperti itu modelnya. Tapi entah kenapa hari itu, saya kayak digerakkan untuk jawabnya beda. Ini yang saya jawab akhirnya, Bu, oke Bu, menurut saya bilang, Ibu harus berdoa untuk suami Ibu. Nah, dia kayak nggak suka sama jawaban saya. Hah, Pak, cuma doa? Saya jauh-jauh ketemu Bapak nih. Terus Bapak bilang cuma doa doang. Lah, kesana kayak nggak ada bobotnya dengan doa. Nah, Ibu mau saya suruh apa? Mandi kembang 7 rupa, ambil ayam hitam, ayam putih, naik gunung turun gunung. Iya Bu, berdoa buat suami Ibu, Bu. Dia awalnya ngotot, tapi akhirnya ya udahlah, saya terima aja lah. Tapi dia nggak puas. Tapi akhirnya sudah, kami berpisah di situ dan nggak ketemu-temu lagi. Sampai nggak sengaja beberapa bulan kemudian, kami ketemu tanpa sengaja dalam acara pernikahan. Ternyata kami berdua menghadiri pesta pernikahan yang sama. Dari jauh dia lihat saya, dia lari panggil saya, Pak, gitu ya. Waktu dia panggil saya, dia lari ke saya langsung. Saya aja udah lupa siapa dia. Jadi waktu dia lari ke saya, di otak saya, gue udah hutang lah ya, ada cicilan gak ya? Kan gak lucu di tengah pesta dia teriak, bayar hutang lo, kan gak lucu banget. Tapi ketika dia mendekat, oh, ini ibu yang waktu itu. Begitu mendekat, gak ada basa-basi. Saya mau komplain sama Bapak. Bapak bohong sama saya. Waduh, kenapa Bu? Pak, gak ada perubahan yang terjadi Pak. Suami saya masih hancur. Sejak kita ketemu Pak, saya berdoa setiap hari Pak. Buat suami saya. Masih hancur tuh. Masih pakai narkoba, berantakan. Bapak bohong sama saya. Saya diam sebentar, terus saya jawab. Enggak Bu, perubahan besar terjadi Bu. Saya bilang, enggak ada Pak. Masih hancur Pak. Saya nggak bolong berdoa Pak. Saya setiap hari berdoa. Nggak ada yang berubah. Suami saya masih hancur. Saya nggak mau kalah. Nggak ada Bu. Perubahan besar terjadi. Bapak bohong. Oke Pak. Tunjukkan sama saya. Perubahan apa yang terjadi? Baru saya menjawabnya. Ini perubahan yang terjadi Bu. Ibu jadi berdoa setiap hari sekarang. Tiba-tiba dia terdiam. Baru saya jelas. Puji Tuhan awalnya. Nggak ada hak sepatu yang dilempar itu dulu kan. Yang pertama. Baru saya jelaskan. Bu. Mungkinkah peristiwa ini bukan tentang Tuhan mau memproses suami ibu, tapi tentang Tuhan mau memproses hidupnya ibu. Ibu kuat, ibu sehat, ibu tabah, ibu sabar. Ibu bisa hadapi semua perjalanan ini. Puji Tuhan, dia bisa terima itu. Dan akhirnya suaminya sembuh memang. Tapi itulah yang terjadi kadang-kadang kita sebagai manusia. Kita suka lempar tanggung jawab. Makanya saya bilang gini ya, stop blaming God and stop playing God. Berhenti menyalahkan Tuhan dan berhenti, oh maafkan saya, boleh mundur dikit? Nah, itu dia. Berhenti menyalahkan Tuhan dan berhenti bermain menjadi Tuhan. Kadang kita mudah menyalahkan Tuhan. Tapi kadang juga kita mudah bermain jadi Tuhan dalam hidup ini. Tapi hari ini kita belajar. Keputusan di tangan kita untuk kita kerjakan. Amin. Jadi yang pertama namanya adalah belief. Apa yang kita percaya, itu jadi bagian penting dalam perjalanan kita. Hal yang kedua, namanya adalah decision. Setiap keputusan kita, ambillah yang terbaik dan bertanggung jawablah dalam setiap keputusan. Tapi ini yang terakhir, yang ketiga. Ya. Dikatakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tahu yang ketiga yang kita perlu dalam perjalanan kita adalah guidance.
kita perlu kata begini. Dan Yesus berkata. Kadang saking terlalu profesionalnya kita melayani, kita merasa udah ahli dalam bidang kita. Sampai kita kehilangan kata-kata ini. Masih ada nggak dalam perjalanan kita suara yang berkata, dan Yesus berkata, dalam membangun bisnis, dalam membangun keluarga, dalam melayani, dalam segala aspek. Kadang kita bisa jalan, kadang kita bisa tersasar, kadang kita bisa di tengah-tengah jalan dan kayak hilang arah, kita udah nggak tahu mau kemana nih. Saya pernah tersasar dan kayak nggak tahu jalan pulang seperti apa. Selalu suara itulah yang menuntun kita kembali dalam perjalanan itu. Izinkan suara itu masih berbicara. Kadangnya kita perlu tutup telinga kita dengan semua suara yang lain. Untuk izinkan suara yang satu itu datang di kita punya hati. Dan Yesus berkata. Makanya orang bisa kesepian di tengah-tengah keramaian. Orang bisa merasa hampa di tengah-tengah sebuah ibadah. Orang bisa merasa kosong di tengah-tengah sebuah kesibukan yang dia lakukan. Bukan karena kesibukan dan kepiawaian apa yang dia kerjakan. Tapi karena kehilangan tuntunan. Kehilangan guidance dalam perjalanan kehidupan kita. Kadang kita berpikir ini urusan orang-orang yang baru lahir baru. Enggak, teman-teman semua. Itu yang sampai akhirnya Musa bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang jalan, gak mungkin saya mau jalan. Kalau bukan Tuhan yang pimpin, gak akan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah hari ini, apapun yang kita kerjakan, pelayanankah, pendidikankah, pekerjaankah, keluargakah, izinkanlah dia terus meng-guide kita punya hidup. Izinkanlah dia terus menuntun perjalanan kehidupan. Izinkanlah untuk tetap terus bilang bahwa Tuhan adalah Tuhan dan saya bukan Tuhan. Dan izinkanlah dia terus berjalan. Menuntun di dalam setiap perjalanan. Saya nggak bilang bahwa itu akan mudah. Saya nggak bilang bahwa perjalanan akan lurus terus. Tapi saya berjanji bahwa waktu kita izinkan dia, namanya disebut Immanuel. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Sampai kapanpun dalam hidup ini. Izinkanlah itu dia terjadi dalam perjalanan hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.